Lini masa penting. Masa atau time point penting dalam setiap krisis menurut hemat saya dan pengalaman saya ada di 3 fase. Ada fase 2 minggu, fase 3 bulan, dan fase nanti 2 tahun. Ya. 2 minggu ini termasuk di dalamnya adalah 3 hari pertama ditambah 11 hari, itu akan nampak dampaknya pada bisnis atau aktivitas kita sehari-hari. Perubahannya akan sudah mulai nampak di situ. Kemudian di 3 bulan itu akan berbicara tentang bagaimana kita bersesuaian dengan perubahannya. Dan di 2 tahun sampai 2 tahun itu kita berbicara tentang bagaimana antisipasi ke depan. Sebenarnya sederhana saja. Kalau sekarang di antara kita ada yang merasa bahwa kita sangat terdampak, sebenarnya menurut saya bukan kita terdampak COVID, tapi kita tidak atau belum siap krisis. Karena krisis itu akan datang kapanpun, lewat jalan manapun, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Saya selalu yakin bahwa sukses itu adalah fungsi atau rumusnya kesuksesan adalah kesempatan dan kesiapan. Jadi kesiapan kita bisa lakukan diri sendiri kita kapan siapnya itu bisa. Dan bahkan dengan kita siap kita bisa memunculkan kesempatan. Begitupun krisis dalam bisnis. Kalau krisis ini terjadi kita nggak siap, pasti kita akan sangat terdampak. Jadi besaran dampak ini menurut saya disebabkan terutama karena kita nggak siap. Ya, kita kurang, kalau di bahasa bisnisnya kita kurang luwes, kita kurang tangkas, gitu. We just busy to do our daily activities, atau kita sibuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Gitu. Kita menjalankan business as usual. Ya, bisnis kita biasanya gimana ya udah gitu aja. Gitu. Mungkin bisa kita gunakan pendekatan itu 10 atau 15 tahun lalu. Tapi sekarang dengan pasar yang sangat berubah, dengan anak-anak muda yang sekarang ogah pergi ke pasar misalnya untuk beli barang-barang, gitu. Ya kita harus juga sangat sangat luas gitu. Kita harus sangat tangkas untuk menyesuaikan diri, gitu. Ya oleh karena itu fase 2 tahun ini menjadi penting. Kalau saya sampaikan tadi bahwa COVID ini adalah opportunity atau kesempatan. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu yang melakukan bisnis atau akan memulai bisnis untuk tidak hanya survive atau tidak hanya melanjutkan atau bertahan dalam situasi ini, tapi juga bagaimana mempersiapkan diri menghadapi krisis-krisis berikutnya. Gitu. Krisis keuangan terjadi setiap 10 tahun. Tahun 98, kemudian 2007, 2008 gitu. Kemarin 2012 sempat juga gitu. Walaupun secara umum mungkin UKM alhamdulillah belum terlalu terdampak karena biasanya UKM kan ciri khasnya tidak terlalu terintegrasi dengan sistem keuangan besar gitu. Nah, tapi kalau COVID ini kan agak berbeda karena dia menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin, kita tidak mendoakan, tapi bukan tidak mungkin nanti akan ada krisis-krisis berikutnya di masa hidup bisnis ini, di masa hidup kita. Maka kita perlu mempersiapkan. Jadi saya ringkas untuk lini masanya yang penting sekali adalah 2 minggu. Ini untuk menyadari bahwa kita sudah terdampak dan seberapa kita terdampak. Kemudian 3 bulan, ini untuk langkah-langkah penyelamatan kalau saya bilang. Dan kemudian 2 tahun, ini untuk persiapan, penguatan bisnis kita. Saya lanjut dulu. Nah, dengan mempertimbangkan 3 fase penting itu, saya mengusulkan atau menyampaikan preposisi atau gagasan bahwa hal-hal yang harus kita lakukan sebagai prosedur penanganan dalam situasi COVID itu ada 3. Di 2 minggu pertama, kita harus melakukan pemetaan dampak keuangan. Kalau ditanya terdampak nggak, saya yakin semua pebisnis akan bilang kami terdampak. Kalau ditanya terdampaknya seberapa besar, nah ini hal lain. Omsetnya turun berapa persen? Gitu. Banyak yang jawab pokoknya turun. Jawaban pokoknya turun itu nggak cukup untuk bisa merumuskan masalahnya seperti apa dan pemecahnya seperti apa. Gitu. Rame bisnis, sepi. Sepi itu jadi berapa? Dulunya 100, sekarang jadi 10. Bisa kita ngomong sepi, turun 90%. Nah, kebanyakan dari kita biasanya nggak kayak gitu, kita pakai rasa. Gitu. Karena kalau saya pakai bandingan contoh ya, 100 orang misalnya kalau kita jualan
katakanlah barang gitu ya, 100 orang pembeli, masing-masing 10.000, berarti kan 1 juta. Dengan 10 orang pembeli, masing-masing 100.000, juga sama-sama 1 juta. Omsetnya tidak terdampak. Ya. Tapi kalau kita ngomong misalnya jadi sepi, yang sepi ini apanya? Gitu. Misalnya yang datang ke toko, kalau kita ngomong toko, tokonya lebih sedikit orang yang datang. Sebelumnya ada 50 orang misalnya per hari. Sekarang jadi 5 orang per hari. Setelah ditanya, transaksinya gimana? Sekarang semua pakai ini, pesan WhatsApp gitu. Ada di beberapa daerah, pasar-pasarnya itu kerjasama, kemudian mereka membentuk semacam paguyuban tukang sayur gitu, kemudian mereka jual sayurnya lewat WhatsApp. Jadi orang bisa pesan. Berarti kan sebenarnya tidak terlalu terdampak. Jadi poin pertama adalah kita harus petakan dulu dampak keuangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, masuk 3 sampai 3 bulan, maaf minggu ketiga sampai 3 bulan, kita berbicara tentang penyelamatan keuangan. Ya. Jadi ini penting sekali. Di dalam bisnis tidak hanya berbicara tentang omset. Kebanyakan dari kita begitu mengalami krisis itu panik dengan penjualan. Padahal ada aspek lain yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan. Saya sebutnya financial redemption atau penyelamatan keuangan. Kemudian di berikutnya di bulan keempat sampai 2 tahun kita masuk ke fase berikutnya yang saya sebut sebagai financial reengineering atau kalau bahasa Indonesianya rekayasa keuangan. Gitu. Jadi kita rekayasa ini keuangan kita atur kembali, kita rancang kembali mana yang lebih tangkas menghadapi kemungkinan krisis di masa yang akan datang.